Sini ya, Nenek senang. Anak sekolah minggu kelas 3, kelas 4 lagi sekolah minggu. Ayo cucu-cucu kita puji Tuhan ya. Tapi nenek dah nggak kuat lagi. Nenek minta bantuan Kak Ika. Kak Ika, bantu nyanyi buat cucu-cucu lagu pembukaan ya. Semangat semua, semangat. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan ceria. Nah, sebelum kita berdoa, kita kenalan dulu ya adik-adik. Kenalkan, kakak adalah Penatua Ratna Oktovina Simbolon. Yuk sekarang mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Saat ini kami hadir untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan namamu dengan pujian, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapkan hati kami ya Tuhan, dan pimpin kami agar kami dapat memuji Engkau dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nenek, walaupun nenek sudah tua, nenek masih semangat dan masih sempat ya pelayanan di sekolah minggu. Kakak jadi ingat nih adik-adik sama satu lagu. Ayo Nek, kita angkat pujian sama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya dong Kak Ika. Nenek semangat kalau untuk melayani Tuhan. Pokoknya Kak Ika, selama nenek masih hidup, nenek masih kuat, nenek mau melayani Tuhan. Wah, kebetulan Nek. Minggu ini kita akan belajar dari seorang lansia. Wah, siapa Kak Ika? Siapa itu siapa? Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian.
kalian kembali di minggu pagi ini. Nah, semuanya sudah terima rapot ya? Oh ya, tentu semua kelas ya. Luar biasa, Tuhan itu baiknya. Meskipun masih dicampur-campur kan, campur sekolah online, tatap muka, tapi kalian semua bisa melewati dengan baik. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Siapa dia? Kita akan belajar setelah lebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Tuhan berikan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan saya setiap kami supaya kami dapat mendengar dan mengerti dengan baik. Itu juga Kak Ance yang menyampaikan, tolong dia Tuhan sampaikan kepada kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kalau pada minggu-minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang tokoh di Israel yang menjadi hakim atas bangsa Israel, ada Deborah, kemudian ada juga Abigail. Hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, kalau kakak menyebut satu kata, apa yang ada di benak kalian? Kata itu adalah kakek. Ya, tua, sudah lemah, pakai tongkat, sakit-sakitan. Itu mungkin yang ada di dalam benak kita ya. Kalau sudah kakek-kakek, itu sudah tua, mungkin sakit-sakitan, mungkin berjalan pun sudah dengan alat bantu. Tapi sebenarnya kakek-kakek juga ada yang meski dia sudah tua pun dia masih gagah perkasa. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang kita memang agak jarang ya mendengar namanya, tetapi tokoh itu dipakai Tuhan dengan luar biasa juga. Dari tokoh ini kita belajar juga tentang kesetiaan. Siapa tokoh itu? Tokoh itu bernama Barzilai. Ya Pak adik-adik? Ya, Barzilai. Nah, bagaimana cerita tentang tokoh ini, tentang kesetiaannya? Kita bisa baca itu di kitab Samuel. Ini dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 23. 2 Samuel 17 ayat 1 ayat 27 sampai 29, 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 40. Dan kalian juga bisa baca kitab Raja-Raja dari 1 Raja-Raja 2 ayat 7. Masa itu raja di Israel itu adalah Daud. Dan Daud ini memiliki seorang bernama Absalom. Absalom ini adalah seorang anak dikaruniakan banyak tentang dan dia menantangnya itu untuk melayani orang, ya, supaya banyak dikenal orang, supaya orang-orang simpati pada dia. Dia gunakan tadi melakukan kebaikan yang dalam perjalanannya ada khususnya kebaikan yang tak terus. Kemudian orang-orang Israel ya, saya mengikut dia, ketika menyadari bahwa sudah banyak pengikut, dia melakukan pemberontakan terhadap siapa? Pemberontakan terhadap etnisnya sendiri. Jadi dia ingin mengambil kekuasaan sendiri. Nah, dari cerita pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom terhadap Daud, inilah nanti kita akan melihat peran seorang kakek yang kakek kaya raya ya, yang Barzilai. Apa yang dilakukan Barzilai? Nah, yang dilakukan Barzilai ketika kerja perangai adalah menunjukkan khasnya, kesetiaannya dengan cara menolong Daud. Nah, melakukan pemberontakan kepada ayahnya, kepada Daud, maka Daud dan pengikutnya itu mereka lari, mereka pikir ke Yordan, ke Mahanaim. Nah, dia terus sampai ke arah padang gurun, dan dari situlah maksudnya Daud itu mengatur strategi untuk menghadapi Absalom. Tapi tentunya mereka berada di luar Yerusalem, jauh dari kerajaannya itu, mereka tentunya membutuhkan apa? Membutuhkan tempat tinggal,
membutuhkan makan, dan itu tidak mudah untuk didapatkan di sana. Lalu apa yang terjadi? Di sinilah Allah memakai Barzilai untuk menolong mereka, untuk menolong Daud, menolong pasukan-pasukan ini dalam menghadapi pemberontakan yang dilakukan Absalom. Nah, kenapa Barzilai ini mau menolong? Satu keyakinan Barzilai adalah bahwa Daud itu menjadi raja, itu adalah karena Allah yang mengatakan. Daud itu menjadi raja itu adalah pilihan Allah. Sehingga seorang Barzilai ini kebenaran adalah seorang lansia atau seorang yang memang dia kaya. Jadi kalian bisa bayangkan sudah tua, tapi dia kaya raya, dan dia tetap tetap menggunakan apa ada padanya untuk menolong Daud dan untuk menolong pasukan-pasukan Daud di dalam menghadapi pemberontakan itu. Kan dua pasukan sedang berperang, ada medan pertempuran, maka kakak pikir kalian sepakat dengan kakak kalau daerah itu adalah yang berbahaya. Tetapi kita lihat bahwa seorang lansia tidak merasa takut untuk tetap menunjukkan pemeliharaan dia, kasih setia kepada Allah dengan mendukung, memelihara, membantu Daud dan pasukannya. Sampai kemudian ketika perang itu sudah atau pertempuran itu sudah usai, Raja Daud ingin menyatakan terima kasihnya, ingin memberikan hadiah kepada Barzilai. Barzilai menolak. Dia menolak. Dia mengatakan seperti ini. Bagi dia, hak istimewa itu adalah ketika dia dengan sisa usia yang masih dimilikinya, dia boleh tetap setia melayani Allah dan memelihara Raja Daud dan pasukannya. Bagi dia itu adalah salah satu cara menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Luar biasa ya, Barzilai. Tapi kemudian apakah Daud juga setelah Barzilai menolak itu, ya, apakah Daud seperti itu? Tidak. Kemudian Daud meminta anaknya Barzilai, Kimham, kalau namanya Kimham, ya Kimham. Kemudian meminta dia bahwa Kimham itu Yerusalem, hidup di dalam anaknya. Kemudian dia melihara kami ini sendiri. Barzilai mengatakan, aku tidak akan kemana-mana. Yang nikmat di istana pun itu sudah tidak ternikmati. Aku akan di sini. Aku ingin mengakhiri usia, menutup usia di Rogelim. Jadi kotanya tempatnya itu namanya Rogelim, akan meninggal. Kemudian Daud bawa anaknya Barzilai, Kimham itu ke Yerusalem dan hidup di dalam istananya. Dan ketika Daud meninggal pun dia sebelum meninggal memberikan pesan kepada anaknya Salomo agar Salomo juga memelihara, menunjukkan kasihnya kepada keturunan Barzilai. Ya adik-adik, kalau seorang tua seperti Barzilai, dia bisa menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, kepatuhannya, kecintaannya kepada Tuhan dengan memelihara Raja Daud yang dia yakini sebagai raja yang dipilih Tuhan. Kita yang muda juga diingatkan bahwa kita pun akan tetap memelihara kecintaan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan pelajaran lain yang kita dapatkan adalah kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak pernah melihat kelebihan seseorang itu saja. Apapun yang ada di dalam dirinya, termasuk kelemahannya, Tuhan akan pakai. Buktinya apa? Seorang Barzilai yang tua dan lansia ini pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita semua mau dipakai Tuhan? Kakak percaya kita semua mau dipakai Tuhan. Karena itu, mari kita semua tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengulurkan tangan kita kepada sesama kita yang membutuhkan sebagai bentuk kasih kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Dan selamat berlibur buat kalian sebelum memasuki kelas yang baru nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Barzilai, seorang lansia yang di dalam usianya yang sudah cukup tua Tuhan, tapi Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dengan apa yang ada padanya, dia boleh tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kami juga mau Tuhan seperti Barzilai. Tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus.
Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 12 ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Selamat menghafalkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan, masukkan ke celengan ya. Atau minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Yuk adik-adik, kita mengumpulkan persembahan dengan sukacita memuji Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan berinstan serta merintahkan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan boleh memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan kami memakainya, kami memberinya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami melalui diri-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita belajar bahwa Tuhan memakai kita, anak-anaknya, untuk membangun gereja. Dan Tuhan tidak melihat apakah kita masih muda, masih kecil, atau bahkan sudah tua. Dan Tuhan juga tidak melihat apakah kita laki-laki atau perempuan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tuhan bisa pakai semua orang, seperti Deborah, Abigail, bahkan Braziliai yang sudah tua, Tuhan juga bisa pakai. Yuk adik-adik, kita selagi masih muda, kita mau dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah kita mau angkat pujian, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena
Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh minggu pada hari ini. Kami memuji Tuhan dan kami boleh dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhanlah yang menolong kami dalam masa muda kami sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang jatuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadi hendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tapi pasrah kami dan jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend.